Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Monika, selaku pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Di sini kami akan menjelaskan materi hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema makna dan batas-batas pendidikan. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Herviana Widawati dengan NIM 2140 1241002. Selanjutnya ada saya sendiri, Erlanto Setiawan, dengan NIM 2140 1241014. Selanjutnya ada Anissa Eka Kusuma Dewi dengan NIM 2140 1241044. Selanjutnya ada Dias Erlita Fazim dengan NIM 2140 1244018. Selanjutnya ada Ganesha Nuncio Pramardipra dengan NIM 2140 1244019. Selanjutnya ada Wahyu Cahyana Putra dengan NIM 2140 1244024. Dan yang terakhir ada Priscilia Abdelima dengan NIM 2140 1249002. Next. Jadi kami dari kelompok 1 memiliki 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama sejarah pendidikan di Indonesia, yang kedua hubungan pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga peranan pendidikan dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia, yang keempat hakikat pendidikan, dan yang terakhir yang kelima batas-batas pendidikan. Next. Materi yang pertama mengenai sejarah pendidikan di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Herviana. Kepada Saudari Herviana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan di Nusantara masa pra-kolonialisme. Sejarah pendidikan telah dimulai dari masa sebelum manusia mengenal tulisan. Pendidikan bersifat sangat praktis, imitatif, dan statis. Lalu yang kedua, pendidikan di Nusantara masa kolonialisme. Perkembangan zaman telah membawa Nusantara memasuki suatu masa yang di dalamnya terjadi interaksi dengan bangsa Eropa. Interaksi tersebut kemudian membawa dampak yang luas dalam berbagai lapangan kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Lalu yang ketiga, pendidikan di Nusantara masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Yang keempat, pendidikan di Nusantara masa Orde Baru. Menurut pemerintahan Orde Baru perlu menyelenggarakan pendidikan rehabilitas, kesadaran berideologi bagi mereka yang pernah menyeleweng terhadap Pancasila. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Kurikulum 1984 menggunakan model cara belajar siswa aktif. Lalu yang terakhir, yang kelima, pendidikan di Nusantara masa reformasi. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi yang menjadi salah satu agenda reformasi. Perubahan kurikulum juga mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Indonesia pada masa reformasi dan disahkannya RUU Sikdiknas menjadi UU Sikdiknas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Herviana yang telah memaparkan materinya dengan cukup jelas. Selanjutnya, materi mengenai hubungan antara pendidikan dan kebudayaan akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, pengertian dari pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu pedagogi merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses pemeradaban, pemberbudayaan, dan pendewasaan manusia. Secara sederhana, pendidikan adalah sebuah upaya untuk memanusiakan manusia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan adalah pedoman bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Dengan kata lain, pendidikan adalah sebuah usaha untuk menuntun dan membimbing kekuatan kodrat serta mengembangkan kemampuan anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai makhluk sosial yang dapat mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Sedangkan pengertian dari kebudayaan, secara terminologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem yang kompleks berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan mereka sebagai anggota masyarakat dan dijadikan milik manusia dengan belajar. Selanjutnya hubungan antara pendidikan dan kebudayaan yaitu pendidikan hanya dapat terrealisasi atau terlaksana dalam suatu masyarakat dan tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Hal tersebut karena di antara keduanya saling terikat satu sama lain. Suatu pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa adanya kebudayaan. Begitu juga sebaliknya. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang saling berintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Dan itu pendidikan bersifat progresif, yang artinya bahwa pendidikan selalu berubah mengikuti tuntutan perkembangan kebudayaan. Hal tersebut karena pendidikan merupakan sebuah proses transfer kebudayaan yang mencerminkan pendidikan bersifat reflektif agar dapat menciptakan keserasian antara pendidikan dan kebudayaan, perlu adanya pendidikan formal dan informal, sehingga nilai-nilai kebudayaan dapat ditransfer dengan efektif melalui proses pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Jadi, pada intinya, pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat, yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai peranan pendidikan dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Pada Saudari Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Tentunya pendidikan memiliki peranan yang sangat dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap manusia yang mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupannya. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, termasuk berbagai potensi kemanusiaan atau kemanusiaan manusia, membentuk karakter, watak, kemudian dapat mempersiapkan seorang individu agar dapat melaksanakan tugas hidup serta memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Anissa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi mengenai hakikat pendidikan akan dijelaskan oleh Saudara Ganesha dan Saudari Dias Erlita. Kepada Saudara Ganesha dan Saudari Dias Erlita, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan. Konsep pendidikan menurut Gejar Dewantoro dengan menerapkan sistem Among, Tutur, Yandayani, dan Tringa. Sistem Among yaitu metode pengajaran yang digunakan dalam taman siswa yang artinya memberikan kebebasan kepada anak untuk bergerak menurut kehendaknya sendiri. Selanjutnya, Tutur Yandayani yaitu ketika seorang pemimpin mengikuti di belakang dan memberikan kebebasan kepada gerakan yang dipimpinnya dan dapat bertindak tegas jika dapat membahayakan dirinya sendiri jika kebebasan itu diberikan kepada orang yang untuk melakukan hal yang menyimpang. Selanjutnya ada Tringa, yaitu meliputi ngerti, merasa, dan ngelakoni, mengingat terhadap segala ajaran cita-cita hidup yang kita anut diperlukan pengertian, kesadaran, dan kesungguhan dalam pelaksanaan. Tahu dan mengerti saja tidak cukup kalau tidak merasakan, menyadari, dan tidak ada artinya kalau tidak melaksanakan dan tidak memperjuangkan. Yang kedua ada makna pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk mendidik karakternya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Dengan demikian, sederhana apapun peradaban satu masyarakat, proses pendidikan berlangsung di dalamnya. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah
usaha manusia untuk menyelamatkan nyawa seorang. Hal ini menjadi dasar bahwa makna pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Yang ketiga ada pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya akan ditulis oleh Saudari Tias. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang keempat yaitu mengenai fungsi pendidikan, di mana mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik mampu menjadi seorang pribadi yang bermartabat. Dan untuk yang kelima, yaitu mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang harus dicapai pada tingkat nasional dan didasarkan pada falsafah nasional, yaitu Pancasila. Dan inti dari tujuan ini adalah ideal, mencakup segalanya dan tidak dapat diubah, serta merupakan nenek moyang dari tujuan yang ada di bawahnya. Tujuan pendidikan sendiri kemudian adalah bagaimana pendidikan itu bisa menjadikan masyarakat atau rakyat Indonesia memiliki tindakan atau perilaku sesuai dengan Pancasila. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam merubah atau meningkatkan status sosial individu ataupun status sosial kelompok, di mana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka semakin tinggi pula pandangan orang lain terhadap dirinya. Dan tingginya pendidikan tersebut mampu membuat individu menjadi lebih berbeda, dipandang berbeda di lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ganisa dan Saudara Des Erlita yang telah memaparkan materinya dengan cukup jelas. Selanjutnya, materi mengenai batas-batas pendidikan akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Cahyana. Kepada Saudara Wahyu Cahyana, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan yang pertama yaitu ada pada subjek didik. Dalam konteks ini, subjek didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam segi kemampuan, minat, bakat, motivasi, kepribadian, dan lain sebagainya. Dalam berbagai ciri tersebut, terdapat pengelompokan subjek didik yang berbeda di antara setiap subjek didik. Terdapat subjek didik yang unggul hampir pada semua ciri yang telah disebutkan. Namun, ada pula yang lebih unggul pada ciri atau bidang tertentu, ataupun yang lemah hampir dalam semua ciri atau bidang yang disebutkan. Hal ini merupakan salah satu faktor pembatas proses dan hasil pendidikan. Lalu yang kedua ada batas-batas pendidikan pada pendidik. Seorang pendidik tentunya juga memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam implementasi proses belajar mengajar. Keterbatasan tersebut yang bersifat relatif masih dapat diatasi jika pendidik berupaya untuk mengurangi atau menanggulangi keterbatasannya. Salah satu contoh berkaitan dengan kekurangan terhadap pengetahuan, pengalaman, serta penguasaan tentang isi pendidikan yang akan ditransformasi, serta kekurangan kemampuan dalam menguasai media atau alat pendidikan. Di sisi lain, keterbatasan pendidik terdapat pada pola interaksi. Hal ini terjadi karena bahasa yang digunakan oleh pendidik sebagai alat komunikasi tidak dapat dipahami oleh subjek didik. Sehingga komunikasi dalam proses belajar mengajar tidak dapat tercapai dengan maksimal.
Pendidik harus menggunakan bahasa yang baku dan benar disesuaikan dengan tingkat bahasa pada subjek didik. Selain itu, faktor sikap dari seorang pendidik yang terlalu otoriter. Lalu yang terakhir ada batas-batas pendidik dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan serta kualitas yang dihasilkan dari proses pendidikan. Keterbatasan atau kurangnya fasilitas seperti tempat berlangsungnya proses pendidikan, alat pendidikan, materi, serta bahan ajar dalam pendidikan, sarana, olahraga, dan rekreasi, kurang transparansi antara anggota masyarakat, kurang kerjasama atau komunikasi antara lembaga dalam masyarakat yang terkait. Keterbatasan-keterbatasan tersebut tentunya menghambat dan berdampak langsung terhadap interaksi pendidikan antara pendidik dengan peserta didik. Dalam hal ini, lingkungan dan sarana pendidikan sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Pendidik akan kesulitan dalam memberikan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Begitu juga dengan peserta didik yang akan kesulitan dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh pendidik. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Wahyu Cahyana yang telah memaparkan waktu materinya dengan cukup jelas. Selanjutnya mengenai contoh kasus dan problem solving akan dijelaskan oleh Saudari Priscilia. Pada Saudari Priscilia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan membacakan contoh kasus. Adanya praktik kekerasan dan perpeloncoan yang mengakibatkan tewasnya satu mahasiswa atau pelajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN bernama Cliff Moon. Beberapa pendapat berdasarkan pengertian pendidikan menurut bahasa Yunani yaitu pedagogik, di mana diartikan sebagai ilmu menuntun anak. Begitu pula di Romawi dan Jerman yang memandang pendidikan sebagai edukel. Apabila didasarkan dengan pengertian tersebut, maka seharusnya pendidikan di Indonesia lebih berbenah dan mengupayakan pendidik untuk bisa menjadi motivator dan fasilitator dalam mendorong proses optimalisasi potensi-potensi peserta didik. Kemudian solusinya yang pertama, perbaikan sistem pendidikan di Indonesia perlu melibatkan kerjasama dari berbagai pihak. Apabila dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih tertib dan terarah. Yang kedua, meleburkan pendidikan tinggi di bawah naungan Depdiknas. Dengan begitu, semua kegiatan orientasi maupun kuliah bisa secara utuh termonitor oleh pusat. Yang ketiga, penindakan tegas kepada pelaku kekerasan dan senioritas di kampus untuk menumbuhkan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian yang sama. Dan yang terakhir, memaksimalkan sumber daya manusia dan juga fasilitas yang ada di kampus untuk menunjang proses belajar mengajar. Sekian, saya kembali. Terima kasih Saudari Priscilia yang telah memaparkan materinya mengenai contoh kasus dan problem solving dengan cukup jelas. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi mungkin terdapat kesalahan kata dan beberapa pernyataan yang menyinggung perasaan. Nah, dari berbagai materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya bimbingan atau bantuan yang dilakukan oleh manusia dewasa untuk yang belum dewasa. Pendidikan bersifat progresif, artinya bahwa pendidikan itu selalu berubah mengikuti tuntutan perkembangan kebudayaan, sehingga pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan erat yang terkait satu dengan lainnya. Keberadaan pendidikan adalah sebagai suatu kekuatan dinamis yang bisa mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan manusia. Batas-batas yang ada dalam praktik pendidikan adalah batas-batas pendidikan subjek didik, batas-batas pendidikan pada pendidik, dan batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Nah, sekian presentasi dari kami. Mungkin apa yang kami sampaikan bisa
bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.